Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Prayogi Ardiansyah Saputra dengan NIM F1C020117. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah proposal dengan judul pemanfaatan jambu mente menjadi bioetanol dan dipergunakan menjadi kebutuhan energi medis. Berikut makalah proposal yang akan saya jelaskan. Latar belakang, kebutuhan energi pada masa sekarang masih didominasi oleh energi fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara. Namun cadangan energi fosil tersebut bersifat terbatas. Maka dari itu diperlukan energi alternatif yang bersifat terbarukan dan ramah lingkungan, yaitu bioetanol digunakan sebagai bahan bakar. Mengingat kualitas minyak bumi yang kian menipis, bioetanol dipilih sebagai energi alternatif karena dapat diperbarui. Rumusan masalah yang timbul pada penelitian ini yaitu bagaimana memperoleh bioetanol yang efektif dari sari semu jambu mente dengan beberapa tahapan yang dilalui, sebagaimana proses mendapatkan hasil bioetanol yang sempurna. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemanfaatan bioetanol menjadi energi yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, untuk mengingat nilai ekonomis jambu mente melalui pembuatan bioetanol, agar mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk membuat bioetanol. Tinjauan pustaka jambu mente, bioetanol, fermentasi, destilasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerob tanpa oksigen, dan destilasi untuk memisahkan pemurnian dengan menggunakan perbedaan titik didih. Zat yang terkandung pada jambu mente ini adalah mengandung 82,5 gram air, protein 0,7 gram, mengandung 0,6 gram lemak, mengandung 15,9 gram karbohidrat, mengandung 0,0 gram mineral, 4 gram kalsium fosfat, 13 mg fosfor besi, dan 197 vitamin C. Metode penelitian memerlukan bahan dan alat. Bahan yang diperlukan adalah jambu mente, Aqueous H2SO4, dan alat yang diperlukan adalah perangkat alat destilasi, timbangan, blender, saringan gelas dan gelas ukur, Erlenmeyer pengaduk korong, kaca tabung, reaksi gelas, arloji, labu leher, kompor listrik. Proses pembuatan bioetanol memerlukan beberapa tahap. 1. Memerlukan 1 kg jambu mente dan hidrolisis menggunakan H2SO4, fermentasi dengan cerevisial, penyaringan ampas jambu mente, lakukan destilasi, analisa kadar etanol. Dasar teorinya. Etanol etil merupakan bahan kimia organik yang mengandung oksigen dengan kombinasi sifat uniknya yang dapat digunakan sebagai pelarut dalam bahan anti baku. Pengguna bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak BBM dapat mengurangi emisi karbon monoksida dan senyawa lain asap dan partikel padat timbal dari kendaraan. Hal ini dibuktikan oleh beberapa negara, yaitu Brasil dan Jepang. Sebagai bahan kimia, untuk menghasilkan bahan kimia yang lain, etanol merupakan nama IUPAC, dan bahan kimia ini selain itu nama etil disebut alkohol, tidak lazim digunakan untuk bahan medis. Dasar teori hidrolisis dan fermentasi. Fermentasi dilakukan dalam tangki fermentasi, pH diatur antara 4-5 hari. Untuk terjadinya fermentasi dilakukan kondisi anaerob hingga menetapkan sel-sel ragi dan pada suhu 30 derajat Celcius selama fermentasi yang dilakukan selama 30-72 jam. Dasar teori. Di sini ada alat destilasi, ditunjukkan pada gambar berikut. Destilasi, proses fermentasi. Selesai dilakukan destilasi untuk memisahkan etanol. Destilasi atau penyulingan, metode pemisahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap.
Pemasakan Kristar 1902 produk asli mengandung alkohol rendah 8-10%. Olahan ini diperlukan menjadi campuran etanol. Metode yang digunakan adalah metode proses fermentasi. Metode penelitian ini analisis gula produksi, proses produksi bioetanol, penguji kadar etanol, penguji bioetanol sebagai bahan bakar. Kesimpulannya, untuk penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuatan etanol dari sebuah jambu mente, mengetahui hubungan kadar etanol dengan jumlah yes yang digunakan. Etanol CE2H50 merupakan salah satu etanol hadir sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dan sifatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangannya, bila perlu dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.